Kalau misalnya di Essex itu ada di store-nya, beberapa store itu ada foot scan analysis gitu. Jadi kita kaki kita di scan untuk dicek kaki kita itu cocoknya jenis sepatu yang mana. Itu coba deh perhatiin. Kaki kiri sama kaki kanan tuh banyak yang nggak sama. Kaki kiri aku lebih gede ukurannya. Bahkan hampir satu size lebih gede. Hi everyone, welcome back to Backstage Beauty. Dan kali ini aku akan membahas sebuah topik yang menarik banget. Karena misalnya kemarin di Backstage Beauty sebelumnya itu kita ngomongin soal dupe culture di industri pewangian gitu. Nah kali ini kita akan nyebrang sedikit, kita akan ngomongin sebuah hal yang berhubungan dengan lifestyle perempuan juga, yaitu olahraga lari. Dan pastinya aku ditemanin sama satu teman baruku yang akan sharing ceritanya seperti apa, journey-nya seperti apa, dan kenapa sih sebenarnya lari ini dijadikan pilihan oleh temanku ini sebagai cara dia untuk healing gitu. Oke, jadi sekarang aku akan langsung memperkenalkan teman ngobrol aku hari ini, yaitu Mbak Irin Maharani. Hai Mbak. Hai. Apa kabar? Baik. Mungkin mau say hello dulu sama teman-teman Female Daily yang ada di belakang layar. Halo teman-teman, namaku Irina, aku ibu dari 2 anak, dan aku juga seorang pekerja kantoran. Oke, dan pelari ultramaraton ya? Pelari ultramaraton. Aku sebenarnya jarang loh nyebutin pelari ultra, itu kayak jadi suatu beban. Bebannya aku lebih suka disebut pelari aja. Pelari aja, oke. Selain pekerja kantoran, ternyata juga sport entusias khususnya di bidang lari gitu kan. Dan juga sekarang menjadi ASICS Running Lead. Betul. Terus buat teman-teman yang belum tahu, jadi salah satu tim membernya konten Female Daily, Dita, itu sempat datang ke eventnya Women 10K gitu, dan akhirnya ketemu sama Mbak Irina, di mana ternyata ada cerita menarik banget gitu. Jadi Mbak Irina itu adalah jadi salah satu yang menjadikan lari itu sebagai healing dari sebuah domestic abuse survivor gitu kan. Nah boleh nggak sih sebenarnya sebelum aku masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mungkin bisa cerita sedikit gitu apa yang mungkin terjadi dan gimana akhirnya bisa menjadikan lari ini atau memilih lari itu jadi salah satu healing journey kamu gitu. Oke, jadi di tahun 2011 tuh aku mengalami KDRT, bisa dibilang kayak gitu ya. Terus sepanjang perjalanan di tahun itu aku juga mengurus perceraian kan. Terus ada di masa dimana aku terpisah dari anak-anak aku. Jadi mungkin aku nggak tahu nih, mungkin orang yang waktu itu yang terdekat sama aku itu adikku ya. Mungkin adikku ngelihat kamu tuh nggak baik-baik aja gitu. Memang kondisinya secara mental, secara fisik aku tuh bener-bener kayak kehilangan jiwa kali ya, kayak nggak tahu aku harus ngapain gitu. Lalu kebetulan deket rumah itu ada lapangan sepak bola. Nah, adikku tuh kebetulan orang yang suka olahraga. Jadi dia tiba-tiba, yuk kita olahraga yuk di lapangan itu, daripada lo ngeliat lo yang gak enak banget nih dengan kondisi lo yang kadang suka bengong gitu, terus kadang kelihatan sih kalau aku tuh depresi gitu. Jadi akhirnya aku olahraga tuh di lapangan itu gitu, dan olahraganya itu bener-bener yang lari mengelilingi lapangan. Nah di situ yang aku akhirnya ketika aku ngerasain betapa pada saat aku yang punya pikiran yang semrawut dan aku olahraga dan aku mencoba untuk rutin menjalani, dan ternyata it feels so good gitu loh buat diri aku, akhirnya lama-lama jadi ketagihan sama olahraga. Jadi sebenarnya kan lari itu salah satu cabur yang paling simpel kan. Iya. Kalau dibilang mahal, semua olahraga juga bisa mahal, betul. Tergantung nih kita mau lari pakai sepatu apa, baju apa, di mana gitu. Ya emang benar, dan itu tuh hal yang paling mudah, dan emang kan olahraga itu salah satu cara untuk meningkatkan hormon-hormon baik di tubuh kan gitu. Dan mungkin kalau Mbak Irin larinya pagi juga kena sinar matahari yang bisa bikin kita jauh lebih bahagia gitu. Waktu itu berarti pas mulai lari di lapangan sepak bola itu berarti mulai dari nol? Mulai dari nol. No nothing about running. Nggak kenal sama yang namanya olahraga lari. Tapi pada saat itu si olahraga lari ini tuh mau
mulai apa ya, mulai ada gitu. Mulai komunitasnya ada beberapa mulai gitu ada ya. komunitas besar kayak komunitas Indo Runners gitu. Yeah. Dan mulai beberapa orang yang udah mulai lari gitu. Yeah. Jadi tapi aku sendiri nggak kenal siapapun, nggak punya komunitas apapun. Bener-bener yang waktu itu mikirnya adalah for on my goodness gitu, untuk diri aku sendiri gitu. Jadi dengan modal sepatu lari yang murah, terus baju olahraga aja, ya udah kelilingin si lapangan itu gitu. Oke. Jadi benar-benar ya udah emang yuk jalanin aja deh gitu kan, tanpa mikir panjang harus A B C D dulu gitu kan. Oke, terus masih ingat nggak sih sebenarnya momen apa yang dari lari itu yang bikin Mbak Irene tuh ngerasa pulih gitu? Atau ngebantu perasaan yang tadi kan kamu bilang juga emang kerasa sih agak depresi gitu kan, emang nggak baik-baik aja gitu. Di titik mana sih gitu ngerasa mulai pulih gitu dan mulai ngerasa jadi, oh ini healing gue nih. Ketika gitu. Aku mulai ngerasain, jadi biasanya kan aku lagi ngurusin perceraian gitu kan pikiran tuh semrawut ya. Jadi setiap mau sebelum pergi ke persidangan aku tuh olahraga dulu. Hanya untuk menghilangkan rasa kecemasan dan ketakutan dan segala macam lah. Terus aku bikin strategi nih di kepala aku mesti ngapain ya nanti ya. Itu tuh sambil aku olahraga. Nah, di perjalanan ketika aku menemukan mulai menemukan rasa nyaman sama si olahraga ini, aku tuh ngikut, kebetulan waktu itu eventnya mulai makin banyak. Jadi aku coba untuk ikut event dari 10 kilo sampai aku ikut yang 21. Nah, triggernya itu ketika di tahun 2013, di akhir 2013 ada temen ngajakin, ada event charity nih, lari ultra 50 kilo dari Jakarta ke Bogor waktu itu. Wow. Dengan modal, padahal aku tuh sebenarnya baru lari 21 loh gitu. Jadi modal cuman bisa lari 21, aku nekat untuk ikut. Aku ikut aku bilang, aku pengen tahu feelingnya tuh, rasanya tuh kayak apa sih lari ultra itu gitu, karena aku juga nggak ngerti gitu. Nah, waktu itu event si charity ini namanya Nusantaran. Tujuannya adalah untuk ngebangun gedung sekolah yang rusak. Gedung sekolah di daerah Bogor gitu. Ya udah, akhirnya aku ikutan lari. Terus aku juga minta donasi nih ke teman-teman gitu, karena aku kan pelarinya gitu. Dari yang kata teman-teman, ngapain sih lo lari? Lo nggak ada kerjaan, lo mending ngurusin anak lo. Gitu, jadi dari yang dinasehatin gitu. Tapi aku nggak patah semangat gitu. Aku tetap kekeh untuk ikutan lari itu dan aku tetap minta donasi gitu kan. Akhirnya dari begitu selesai si lari ini, kita mengumpulkan donasinya itu yang melebihi dari ekspektasi. Ternyata terkumpul 100 juta kalau nggak salah di tahun 2013. Terus kita bisa bangun gedung. Nah, di situ tuh aku ngerasa kayak orang yang mengalami orang yang mengalami KDRT itu biasanya lebih sering ngalamin merasa diri tuh nggak berguna. Jadi ketika aku ikut itu, aku tuh ngerasa kayak aku tuh berguna ya ternyata gitu. Ternyata aku tuh ada manfaatnya buat orang lain. Nah, pada saat itulah aku akhirnya berpikir bahwa pokoknya tahun depan kalau ada event ini lagi, aku mau ikut. Jadi kebetulan event itu tiap tahun ada. Nah, jadi akhirnya setiap tahun lah ikut event ini. Nah, itu yang membuat aku jadi kayak merasa berguna ketika aku pertama kali ikut event untuk kemanusiaan gitu, event untuk pendidikan anak-anak gitu, jadi kayak merasa berguna. Berarti kebiasaan atau ngerasa kayak akhirnya bisa pulih tuh berawal dari situ, triggernya gitu, sampai akhirnya ngerasa oh ya udah emang selain punya benefit untuk kesehatan, untuk kesehatan tubuh dan pikiran dan jiwa gitu kali ya, ada juga manfaat yang didapatkan dari lari yang merasa bahwa kita worth it gitu kan. Tapi awalnya tuh aku juga pernah ikut 10K, tapi belum pernah nih 21. Dirimu berarti ada sama coach gitu nggak sih, atau benar-benar mandiri aja? Mandiri gitu? Zaman dulu mana ada. Mandiri banget. Jadi kalau sekarang kan semuanya mesti prep banget kan. Zaman sekarang tuh enak loh. Jadi informasi itu banyak di mana-mana. Terus jadi ini modal nekat aja ya. Kalau dulu tuh kita tuh sama-sama
sama-sama belajar gitu, karena bener-bener yang hype-nya itu baru mulai ada gitu. Jadi aku waktu itu kalau nggak salah bener-bener latihan sendiri. Aku baru mulai masuk ke komunitas ketika aku mau coba lari maraton. Mau coba lari maraton baru aku latihan dengan komunitas, karena aku nggak tahu aku mesti larinya ngapain gitu kan. Trainingnya gimana gitu loh. Kalau 10 sama 21 tuh bener-bener yang lari sendiri. Sebenarnya sekarang teman-teman aku juga ada beberapa yang mau mulai 21 sama maraton tuh emang udah punya programnya dan segala macam, latihannya bareng. Selain lari juga ada strength training dan lain sebagainya kan. Zaman dulu kayaknya belum ada gitu kan. Bagus sih zaman sekarang tuh udah keren banget, orang-orang udah aware sama lari itu bukan sekedar lari aja gitu. Jadi kalau misalnya lo tujuannya untuk seneng-seneng ya nggak apa-apa. Tapi ketika once lo ikutan maraton 21 itu tuh bukan lari yang untuk happy-happy lo, itu lebih spesifik gitu, lebih susah gitu loh. Ketahanan tubuh kita tuh lebih dibutuhkan. Karena lumayan banyak juga kan sebenarnya cerita-cerita atau berita gitu ya. Ada yang pingsan lah, ada yang belum lagi kalau misalnya terakhir kayak Borobudur maraton tuh kan panas banget kan gitu, ada bener yang dehidrasi dan lain sebagainya gitu. Jadi emang bener-bener lari fun, tapi ada beberapa jenis lari yang emang perlu perhatian lebih gitu kan. Oke, selain misalnya kesehatan fisik gitu ya yang dirasakan, kira-kira ada manfaat apa lagi secara personal dari Mbak Irina gitu yang dirasain dari berlari sejak 2011? Ya. Sehat mental kali ya, kayak aku lebih aware sama diri sendiri. Pas pandemi, aku tuh baru tahu ternyata anakku yang pertama itu ternyata autistik. Jadi aku baru tahu dia autistik itu ketika dia pas periode pandemi itu di usia 14 tahun. Dan itu hard buat aku ya, berat banget. Nah, karena aku suka olahraga, si olahraga inilah momen dimana aku bisa aware sama diri aku sendiri. Jadi aku nggak hanya pergi ke bantuan psikiater untuk memulihkan apa sih? Kalau ini bukan ujian sih, kayak menyadari fakta ini gitu, tapi aku juga menjadikan si olahraga ini untuk bantuan supaya aku bisa lebih berpikir secara jernih gitu loh. Terus aku mesti ngapain gitu. Kadang-kadang kalau terlalu ruwet pikiran itu memang harus ada ini ya, pelarian ya. Benar-benar bukan pelarian ya, bukan pelarian, jadi mempermudah jalan supaya pikiran kita itu jadi lebih terarah gitu loh. Iya, betul. Ya aku setuju banget sih, selain emang kesehatan fisik gitu, lari itu kalau buat aku seneng lari nggak pakai musik gitu. Jadi mikir terus kan, ini kenapa, ini apa segala macam. Dan emang kalau buat aku pribadi lari tuh jadi momen dimana me time, mikir yang bener, yang jernih. Begitu beres lari kayak lebih fresh gitu. Jadi ya sama ya. Aku juga gitu lah, aku lebih sering kayak gitu. Oke, tadi kan Mbak Irina tuh udah sempat bilang sempat ke psikolog juga gitu. Berarti selain lari memang ada hal yang dilakukan dengan pembahasan dengan expert gitu kan gitu. Dan itu tuh ada ininya nggak sih, ada hubungannya nggak sih gitu menurut psikolog gitu. Apa yang kebiasaan yang Mbak Irina lakukan sekarang gitu kan dengan omongan-omongan dari psikolog gitu. Ada banget. Jadi kebetulan aku bukan psikolog ya, aku ke psikiater. Oh, psikiater, oke. Jadi kata psikiaternya olahraga itu sangat membantu, gitu, sangat membantu. Kebetulan aku didiagnosa anxiety disorder. Waktu itu gitu. Waktu ketika aku tahu anakku autistik gitu kan, aku pergi ke psikiater karena aku ngerasa udah mulai mengganggu. Jadi patokannya kenapa aku harus ke psikiater adalah ketika mulai mengganggu kehidupan pribadi aku, kehidupan sehari-hari ya. Nggak bisa tidur, aku udah parno, udah mikirin masa depan yang belum tentu terjadi gitu. Akhirnya aku ke psikiater, nah aku cerita kalau dok aku itu pelari, gitu. Aku juga lari. Oh bagus katanya, bagus itu cara cepat untuk bisa meredakan anxiety kamu gitu. Jadi mengurangi anxiety kamu supaya kamu jadi lebih tenang, lebih sadar bahwa hidup itu bukan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu, tapi saat ini gitu loh. Jadi sangat direkomendasiin sama dokter.
Oke. Berarti juga selain lari emang datang ke psikolog atau psikiater untuk healing dari trauma itu gitu kan. Dan itu sebenarnya prosesnya berapa lama tuh? Atau masih berjalan sampai sebenarnya sekarang? masih berjalan sih sampai sekarang gitu. Jadi aku sih bilangnya kayaknya kita selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah berhenti dari problema kehidupan gitu kan. Jadi patokannya itulah, kalau ketika merasa terganggu dengan kehidupan sehari-hari, ya mau nggak mau kita harus datang, kita harus ada sesuatu di otak kita yang harus kita benerin kalau kata psikiaternya. Jadi ketika itu masih berlaku di pikiran dan masih ada dan masih mengganggu, ya mau nggak mau kita harus obatin, dia bilang gitu. Berarti emang harus diobati dulu, diatasi dulu traumanya, baru bisa kita move on untuk ke perjalanan kehidupan yang selanjutnya gitu ya. Nah, tadi juga kan sempat di-mention sama aku bahwa Mbak Irina itu sekarang jadi ASIC running lead gitu. Terus tadi kalau ngomongin soal ultramaratoner udah diceritain gitu ya. Cuman bisa sampai berapa tahun sih untuk sampai di titik itu gitu, untuk kenapa bisa tiba-tiba jadi ASIC running lead gitu, terus apa yang dilakukan di sana gitu? Aku tuh nggak pernah ngelakuin sesuatu untuk punya tujuan. Jadi basically aku cinta banget sama olahraga ini. Aku melakukan olahraga lari karena kebutuhan diri sendiri. Terus aku ikut event charity karena itu juga sebenarnya kebutuhan buat jiwa aku gitu loh. Jadi bukan untuk bikin suatu rencana untuk aku mau jadi sesuatu gitu, aku tuh mau jadi pacer misalnya, aku nggak kepikiran ke situ gitu. Tapi ketika ada ASICS Running Lead itu sebenarnya ada informasi yang dikeluarin di Instagramnya ASICS Indonesia, terus mereka mencari ASICS Running Lead dengan kriteria sebagai berikut lah gitu kan. Dan itu aku prosesnya seleksi. Nah jadi ada beberapa 50 orang kalau nggak salah yang ikut. Itu pun juga aku nggak punya ekspektasi bahwa aku bakal kepilih gitu, karena aku berpikir usia aku udah nggak muda, terus banyak anak muda yang punya talenta lebih baik gitu. Jadi aku berpikir I just love this, aku suka olahraga ini, itu doang yang mungkin aku kasih tahu gitu ya. Berarti ada proses interviewnya juga gitu? Ada. Jadi ada proses interview. Nah pada saat interview fase terakhir, jadi kan kita harus interview nih, ditanya kenapa lo harus kepilih menjadi ASICS Running Lead. Nah waktu itu jawaban aku adalah, aku tuh sebenarnya menceritakan pengalaman aku aja gitu. Kalau aku itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja sampai aku menemukan si olahraga ini untuk penyembuhan aku, untuk alat untuk membantu aku menjadi lebih baik gitu. Nah dengan harapan kenapa aku mau jadi ASICS Running Lead, aku berharap bahwa aku bisa mengajak orang-orang lain dimanapun berada untuk suka olahraga. Nggak mesti harus lari, olahraga tuh banyak. Nggak mesti harus lari, untuk suka sama olahraga dan menjadikan olahraga ini sebagai kebiasaan untuk menjaga supaya mental kita tuh sehat. Jadi sesimpel itu Jadi sebenarnya sesimpel itu sebenarnya, tapi nggak punya ekspektasi kalau kepilih gitu loh. Dan ya mungkin alhamdulillah mungkin memang beruntungnya, mungkin aku nggak ngerti prosesnya, mungkin akhirnya kepilih gitu loh. Tapi aku penasaran juga deh, maksudnya Mbak Irina tuh kan dengan background story pernah mengalami hubungan KDRT gitu kan. Ada nggak sih yang reach out ke kamu dengan kondisi yang kurang lebih sama dan akhirnya bersama-sama sama kamu tuh menjalani lifestyle ini, olahraga ini dan healing bersama gitu loh, ada nggak sih Mbak? Kalau bersama-sama untuk menjalani olahraganya enggak, tapi 1, 2, 3 ada, pasti gitu. Biasanya mulai nanya gimana caranya untuk gimana caranya untuk mengurus perceraian nih terutama. Terus gimana caranya bisa move on gitu. Ada sih. Cuma mungkin, nah ini orang yang ngalamin KDRT itu nggak gampang ya untuk bisa keluar dari circle-nya. Kita udah all out nih misalnya ngebantu gitu, misalnya dalam keadaan dia lagi ngapain kita bantu, tapi ujung-ujungnya dia akhirnya balik lagi ke suaminya. Nah itu tuh yang buat aku jadi banyak belajar untuk
punya boundary gitu. Jadi punya batasan, sebatas mana aku bisa ngebantu. Nah, kebetulan aku ikut salah satu komunitas di Facebook tuh Single Mom Indonesia. Nah, jadi Single Mom Indonesia itu dulu punya program untuk mentoring orang-orang yang mengalami KDRT. Jadi tapi justru itu butuh kesabaran luar biasa nggak sih? Luar biasa, iya kan? Energi ya, iya, betul, terutama betul, energi betul. karena aku bisa ngerasain kalau orang itu lagi sedih gitu. Jadi iya, kayak bikin aku draining banget. Makanya akhirnya bikin boundary, bikin batasan sebatas mana kita bisa membantu. Jangan terlalu all out, karena kalau kita terlalu all out kita nanti ikut energinya dia gitu. Jadi hanya sebatas standar aja, apa aja yang harus dilakukan ketika si proses kekerasan ini terjadi dan apa yang harus dia lakuin. Gitu. Banyak nggak sih sebenarnya yang udah datang terus nggak datang lagi, kabur aja, maksudnya bukan kabur ya, tapi tarik balik aja gitu. Banyak yang udah, maksudnya yang aku ini aja ya, pengalaman aku aja gitu. Jadi yang ngobrol sama aku, yang pernah ketemu sama aku, udah sampai diusir sama suaminya, udah sampai dibawain barang-barangnya, dilempar-lempar, akhirnya balik lagi ke suaminya, itu lumayan beberapa orang sih. Dan dia tuh sebenarnya harusnya punya support system sih, nggak mesti harus teman, bisa jadi saudara juga. Kayak aku kan support system aku kan adikku ya gitu. Jadi seburuk apapun aku punya teman untuk aku bisa cerita gitu. Oke, karena sebenarnya konteks obrolan kita itu adalah gimana sih sebenarnya ceritanya Mbak Irina itu menjadikan lari sebagai healing journey dari KDRT lah gitu kan. Dan tadi kita sempat ngomong juga di balik layar gitu, ada satu kalimat yang emang kurang lebih sama dan pasti itu diomongin sama abuser. Kalau kejadian di aku adalah, kalau nggak sama gue, lo mau sama siapa? Itu lo tuh nggak worth it. Dan ternyata setelah aku tanya, kalimat yang diucapkan adalah nggak berguna. Nah, dan itu tuh diucapkan berkali-kali. Dari itu diucapkan sampai akhirnya nempel di kepala kita dan kita emang menjadi seperti itu. Gitu. Merasa bahwa kita tuh memang seperti itu. Benar. Gitu. Dan itu memang prosesnya nggak cuma 1 kali 2 kali, tapi ya bertahun-tahun gitu dengerin hal yang sama, kan lama-lama jadi berpikir mungkin iya juga ya gitu. Dan akhirnya karena kamu sempat merasa kayak gitu, terus di saat kamu ikut Nusantaran gitu kan, dengan ada good cause-nya, di situ kamu ngerasa kayak enggak kok, gila gue berguna lagi gitu, nggak perlu harus buat lo, tapi buat banyak orang yang lain bahkan gitu kan. Jadi emang mungkin sebenarnya proses healing setiap orang pasti beda-beda, dan kebenaran proses healing kamu adalah melalui olahraga lari gitu kan, yang ada good cause-nya sampai pada akhirnya ya udah lari aja terus gitu kan, dan menanti-nanti untuk good cause berikutnya, bener kan? Dan tadi juga sempat ngomong kan Mbak Irina tuh ada beberapa hal yang emang sebenarnya nggak bisa di recover cuman dari ngobrol sama psikiater aja, ya kan? Gitu, dari efek jangka panjang dari omongan yang diulang-ulang itu tuh nggak bisa cuman dibantu dengan berbicara sama psikolog atau psikiater. Jadi emang harus ada usaha kita juga kan. Harus ada usaha untuk mencari jati diri, aku bilang ya. Jati diri nggak sih, karena ngerasa waktu itu hilang. Ketika lo berada dalam sebuah hubungan yang toksik, lo nggak menemukan diri lo lagi gitu. Ketika lo setelah keluar dari hubungan toksik itu, lo mencari kan diri lo apa gitu. Apa sih yang sebenarnya diri gue ini kenapa gitu. Nah itu prosesnya itu setiap masing-masing orang punya cara yang berbeda-beda. Sebenarnya aku juga nggak lari juga sih. Jadi aku ikut meditasinya almarhum Mas Reza. Terus aku ikut yoga, pokoknya aku mencari sesuatu apa yang membuat aku tuh ngerasa damai gitu. Baru ketika aku ikut lari, terus aku ikut lari yang ada good cause-nya, baru aku ngerasa oke, kayaknya aku udah nemu nih tempat yang cocok buat aku. Dan emang proses healing itu nggak bisa ya maksudnya beda-beda, aku nggak bisa bilang bentar atau lama sih gitu. Ada yang mungkin secepat 1 tahun bisa lupa gitu, atau mungkin bisa healing dengan baik gitu kan. Ada juga yang mungkin butuh berpuluh tahun gitu, dan nggak bisa juga nyamain proses healing satu orang dengan healing orang lainnya gitu. Nah, mungkin kita balik lagi ke obrolan kita soal lari kali ya Mbak. Apa aja sih sebenarnya tantangan yang dihadapi di saat Mbak Irina tuh harus konsisten? Kalau mau konsisten tuh apa aja sebenarnya tantangan yang dihadapi gitu?
Kalau aku kan ibu-ibu nih. Tantangannya adalah aku harus bisa membagi waktu antara pekerjaan, olahraga, anak-anak. Kalau anak-anakku sakit, mau nggak mau kan harus ada yang aku kurangin prioritasnya. Itu sebenarnya tantangan, kayaknya semua orang juga biasa lah ya punya tantangan yang akan dihadapi setiap hari gitu. Biasanya kalau aku bikin prioritas mana yang akan aku kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya aku mau olahraga lari dalam 1 minggu, aku bikin planning. Aku mau larinya kapan, hari apa, dan berapa kilometer, dan jam berapa gitu. Terus bikin schedule-nya aku bikinin dengan sangat detail gitu. Jadi ketika aku menghadapi tantangan, misalnya aku demotivasi gitu, aku cek dulu nih aku demotivasinya karena apa. Kalau misalnya, oh aku kurang tidur, oke, berarti aku harus istirahat. Berarti balik lagi ke mengenali diri sendiri, mengenali diri sendiri, badan gitu kita kan, sendiri, aware, bukan ngelihat dari eksternal, tapi ngelihat diri kita gitu. Biasanya kita tuh demotivasi atau misalnya tidak kita males lari itu karena kita kecapean, itu udah pasti sih. Jadi take a break, istirahat, atau lakukan sesuatu yang lo suka. Abis itu balik lagi olahraga lagi, pasti lebih enak olahraganya. Jadi biasanya kalau aku juga kalau olahraga tuh suka adalah, nggak mungkin lah kita kayak setiap hari termotivasi untuk olahraga gitu kan. Kita punya pilihan tuh mau olahraga apa enggak gitu kan sebenarnya. Cuman kadang-kadang emang benar, aku pernah tuh demot olahraga seminggu, 2 minggu, sampai sebulan gitu pernah. Tapi nggak pernah bertanya kenapa lo jadi malas, kenapa. Jadi maksudnya itu salah satu yang menurut aku penting juga kan. Nanya ke diri sendiri, kenapa nih kita lagi malas? Apakah kerjaannya banyak? Oh udah berarti manage kerjaannya dengan lebih baik gitu kan. Kenapa kita kayaknya capek deh? Oh kenapa? Bener, siapa tahu kurang tidur, makannya nggak bener dan lain sebagainya, sampai akhirnya bisa balik lagi tuh ke good habit kita, bener nggak sih Mbak? Oke, nah kalau misalnya biasanya Mbak Irin itu punya meal plan nggak yang khusus buat olahraga? Kalau aku biasanya kalau mau race katanya kan carbo loading dulu gitu. Atau misalnya kalau emang pengen hari-hari olahraga atau olahraga pagi, misalnya lari pagi dengan misalnya lari sore, ada bedanya nggak sih rutinitas kamu? Enggak sih, biasa aja sih. Kamu lebih senang pagi apa sore kalau lari? Sore, tapi nggak malam ya. Sore, karena kalau udah nyampe malam biasanya agak susah untuk tidur. Benar. Kalau terlalu malam larinya. Jadi aku biasanya sore jam 4 atau jam 4:30 itu mendekati mau maghrib, itu enak tuh olahraganya, terus cuacanya juga udah nggak terlalu panas gitu kan. Kalau pagi kebetulan aku tuh masih struggle untuk jadwal jam tidur. Oh kalau pagi? Jadi kalau pagi nganter anak agak susah gitu ya. Jadi biasanya lebih akhir-akhir ini lebih kebanyakan ke sore sih. Nah kalau meal plan tuh sebenarnya kalau untuk spesifik kalau mau race sih, baru aku mulai atur untuk makan yang lebih banyak proteinnya kapan, lebih banyak karbohidratnya kapan. Biasanya kalau mau maraton 3 hari sebelum race itu harus lebih banyak makan karbohidrat. Terus 1 minggu sebelum race kalau mau maraton nih, makanannya juga jangan makan santan, jangan makan yang pedas-pedas, jadi yang benar-benar clean. Kenapa tuh biasanya gitu? Karena supaya kita ya kadang apes ya, kalau kebanyakan makan pedas terus tiba-tiba jadi diare kan nggak lucu betul. Gitu loh. Terus kalau misalnya kebanyakan makan santan kan jadi berat badan jadi naik, susah juga buat lari gitu kan. Jadi selama program training sih sebenarnya, ketika program training masuk untuk specific race, berarti badan kita harus sudah siap untuk dimasuki makanan-makanan yang sehat. Gitu sih. Zaman sekarang tuh ada orang yang suka menyebut dirinya dia pelari keong, pelari aku follow soalnya curhat pelari Aku Instagram. Tidak mau kayak gitu gitu loh. Buat aku itu bikin ada gap dan itu membuat orang jadi, kalau ada orang yang termotivasi dengan kayak gitu, ada resikonya gitu loh. Bisa jadi dia pengen ikutan lari kenceng-kenceng tapi nggak sesuai dengan badannya, dia kan kasihan, dia cedera dong. Dan itu makin demotivasi. Benar. Jadi buat aku gap-gap kayak gitu tuh malah membuat situasi jadi kurang menyenangkan untuk olahraga. Jadi kayak ya udahlah,
lari aja, happy gitu Iya loh, sih, yang iya sesuai dengan kemampuan diri sendiri aja. Tapi aku tuh salut banget ya, maksudnya di depan apartemen aku tuh kan kalau weekend tuh dia selalu ditutup tuh untuk lari tuh. Suka banyak banget orang yang lari dengan sepatu Converse. Dengan sepatu maksudnya yang benar-benar aku tahu itu bukan sepatu lari gitu kan. Aku tuh kayak amazed. Tapi kadang-kadang suka mikir tuh kaki sakit nggak ya gitu. Tapi maksudnya niat larinya tuh gede banget berarti dia gitu kan. Jadi kadang-kadang aku suka, ya ampun masa gue lari mesti nunggu sepatu baru sih gitu kan. Kadang-kadang, tapi maksudnya ya itu kan preference orang ya gitu untuk lari dengan sepatu dengan harga berapapun, baju dengan harga berapapun gitu, yang penting menikmati lari gitu. Dan dengan spesifik beneran pakai sepatu lari sih, jangan pakai sepatu yang bukan lari. Sepatu sneakers gitu itu kan bukan peruntukan untuk lari gitu. Kasihan kakinya gitu. Karena kalau kita cedera, seperti yang gue bilang, akan membuat kita jadi makin demotivasi untuk olahraga. Kan sakit. Benar gitu. sih. Soalnya berhentinya lama kan kalau cedera. Jadi kita mulai lagi untuk kayak cari rutinitas yang udah kita bangun berminggu-minggu tuh susah. Betul. Gitu. Aku juga pernah tuh ikut event lari bareng sama Nike tapi waktu itu. Dan dia ngejelasin emang struktur sepatu lari itu berbeda dengan sepatu training buat weightlifting kayak gitu. Itu tuh pasti berbeda gitu kan. Ada lekukan-lekukan di kaki yang emang harus diperhatiin lebih ekstra. Ada cushion di area tertentu gitu kan. Terus belum lagi kalau lari tuh ada tipe-tipe heel stride lah. Ada apa namanya? Midfoot runner. Midfoot runner dan lain sebagainya yang emang harus disesuaikan sama tipe-tipe sepatu berbeda gitu kan penggunaannya. Kalau misalnya di Asics itu ada di store-nya, beberapa store itu ada foot scan analysis gitu. Jadi kita kaki kita di scan untuk dicek kaki kita itu cocoknya jenis sepatu yang mana. Itu coba deh perhatiin. Kaki kiri sama kaki kanan tuh banyak yang nggak sama. Kaki kiri aku lebih gede ukurannya. Bahkan hampir satu size lebih gede. Berarti kan agak PR deh, kalau heels tuh agak PR loh Mbak. Yang sebelah sini agak kopong-kopong gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan kaki yang lebih besar kan. Itu jadi karena kaki kita aja itu berbeda. Berarti kan nggak mungkin kita menggunakan sepatu yang nggak sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi mau nggak mau kita dia harus ada support untuk si kaki kita ini supaya kita bisa melakukan aktivitas olahraga pun juga nyaman gitu loh. Benar sih, apalagi kalau mau long run ya, nggak bisa sembarangan sih. Sama tadi juga aku sempat cerita sama Mbak Irina di belakang layar gitu, kalau aku juga punya sepatu lari yang carbon plate gitu kan. Biasanya aku pakai lari 5 sampai hampir 10 lah gitu, tapi bukan race. Sarannya sih ya emang itu dipakai race aja. Selain satu mahal, kan kita sayang-sayang tuh jarak maksimal dari satu sepatu. Maksimal sepatu. Tapi umur, nah biasanya suka ada pertanyaan juga nih dari teman-teman aku gitu. Sepatu lari tuh punya umur nggak sih gitu kan? Atau ya maksudnya umur berapa kilometer gitu kan? Ada sih, ada. Jadi kayak minimal 500 kilometer. Jadi kalau aku nggak ngelihatnya dari umur sih ya. Dari kita lari aja, kalau kita udah merasa tidak nyaman, bouncy-nya udah mulai berkurang, itu seharusnya udah jadi pertimbangan kita untuk memilih sepatu yang lain, memilih sepatu baru lah ya. Tapi kalau misalnya mau lebih hemat sebenarnya minimal tuh kita punya sepatu 2 atau 3 lah. Ada sepatu khusus untuk lari yang nyantai, lari easy. Ada khusus sepatu untuk yang high speed, yang speednya untuk agak yang lebih kencang dari sepatu dari lari biasa. Ada untuk race. Nah, ini bisa rotasi nih, 2 sepatu ini bisa rotasi. Kalau misalnya 2 sepatu hari ini pakai si A, besok pakai si B, besoknya lagi pakai si A, besok lagi pakai si B. Ini kan menghemat nih, menghemat kilometer. Tapi nggak menghemat uang. Nggak menghemat uang, tapi menghemat jarak. Terus si sepatu, jadi kalau misalnya hari ini pakai A, terus besok pakai B. Nah, si A ini bouncy-nya dia yang tadinya mulai tertekan karena kita kepake untuk lari, besoknya kan dia ada kesempatan untuk balik lagi ke tempat yang semula gitu kan. Jadi lebih menghemat sih kalau menurut aku. Sama tadi juga katanya kalau ASICS sendiri tuh ada buat trial ya? Iya. Apa tuh namanya Mbak? Jadi di
Plaza Senayan Sport Hub. Jadi ada tempat memang yang dikhususkan untuk sebenarnya untuk mandi habis olahraga sih. Tapi mereka menyediakan trial shoes, sepatu ASICS trial shoes. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau lari terus nggak bawa sepatu, terus mau mencoba sepatu ASICS, tinggal datang ke Plaza Senayan Sport Hub, terus ngasih ke ID card, terus nanti kita bisa lari pakai sepatu di sana. Oke. Satu-satunya running shoes kayaknya yang belum aku coba itu. Enggak deh, masih banyak sih. Cuma maksudnya yang common digunakan orang, Nike aku udah punya beberapa, Adidas udah pernah cobain, Hoka juga udah. Layak coba sih, soalnya lagi penasaran banget sejujurnya. Iya, layak coba soalnya dia bisa nggak hanya coba-coba aja gitu, bisa coba untuk lari 5 kilo, bisa coba untuk lari 10 kilo gitu dengan beberapa jenis sepatu yang ada di sana. Jadi tinggal ngomong aja, ninggalin KTP gitu ya? Iya, bukan tinggal ngomong sih, tinggal kita lihat aja yang ada ukurannya kita, terus jadi beberapa jenis sepatu ada di sana, terus kita tinggal ambil aja sepatunya. Tapi itu dibersihin kan, Mbak, sepatunya setelahnya kan? Iya, ada kok, ada momen dibersihin. Oke. By the way, ini bukan sponsor ya videonya, cuma emang kebetulan narasumber yang kita undang hari ini tuh ASICS running leader gitu. Ini ngobrolnya jadi kemana-mana sih. Dari proses healing, jadi kita ngomongin beneran teknis-teknis lari. Tapi hopefully teman-teman di sini yang nonton bisa dapetin esensi dari obrolan kita hari ini gitu, dan membuktikan bahwa obrolan tentang lari itu menyenangkan juga gitu kan, bisa nggak bosan gitu, dan banyak banget yang bisa kita obrolin. Plus kenapa di Female Daily kita ngobrolin khususnya di backstage beauty lagi gitu kan, tapi kita ngobrolin soal running journey gitu, karena kalau menurut aku pribadi lari itu kan bagian dari olahraga yang mudah banget untuk kita langsung keluar rumah, buka pintu, nggak perlu alat untuk go gitu. Dan itu tuh part of wellness, part of kesehatan tubuh yang pastinya berhubungan juga dengan tampilan fisik dari luar. Kalau ngomongin beauty gitu kan, beauty and wellness. Dan emang itu part penting juga lah gitu, apalagi setelah pandemi kita tahu bahwa kesehatan tuh super sangat penting, mental dan fisik juga gitu. Nah untuk menutup obrolan kita kali ini, kita balik lagi ke gimana buat teman-teman yang mau mulai lari atau baru mulai lari, tips-tipsnya tuh ada apa aja sih dari dirimu gitu, supaya bisa konsisten, atau mungkin yang pengen menjadikan lari ini sebagai healing journey. Buat konsisten dulu deh. Buat konsisten, kalau aku nih, ini pengalaman aku aja sih, jadikan si olahraga ini sebuah kebutuhan. Sama aja kayak kita makan, kita kan harus makan, kita kan harus minum, kita harus tidur. Ya, jadikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Lo butuh untuk sehat, coba deh lari konsisten selama 2 minggu deh. Dan lihat perbedaannya dengan mengaca sama diri sendiri, pasti beda. Ketika lo habis olahraga, ketika lo habis lari, lo lihat diri lo lihat muka lo tuh yang kinclong, yang bersih banget, terus sama aja kayak berasa di facial gitu ya. Itu jadi nggak bosen-bosen loh, dan itu jadi suatu penyemangat untuk wah gila, makin bagus nih. Akhirnya jadi semangat untuk olahraga. Tapi kamu pakai sunscreen kan kalau lari pagi? Pakai. Wajib. Mantap. Jangan nggak pakai. Jadi efek olahraga itulah yang sebenarnya bikin orang lain ngelihat kok beda ya orang ini gitu. Kelihatan lebih awet muda walaupun sebenarnya udah tua gitu kan. Itu juga salah satu benefit untuk konsisten untuk olahraga gitu. Tapi biasanya kamu lari seminggu berapa kali sih? Kalau lagi training, lagi program training itu 5-6 kali seminggu. Kalau lagi program. Durasinya berapa lama? Durasinya di program aku nggak pakai durasi tapi pakai kilometer sih. Jadi per minggu itu bisa sampai 60-70 kilometer. Berarti itu kalau lagi ngejar maraton atau kalau lagi ngejar maraton. Tapi kalau misalnya lagi sekarang lagi nggak ada on program, berarti kan menjaga fitness level nih, menjaga kita supaya tetap fit. Ya udah lari pakai durasi atau lari senyamannya, terus jangan lupa latihan strength training juga, jangan cuma lari. Kita lari itu kan kita butuh otot yang kuat gitu kan. Jadi mau nggak mau itu pondasinya. Terus ada tips apa lagi nih untuk runner-runner pemula atau yang baru mau mulai lari lagi? Yang kalau pemula ya, kadang-kadang ada yang termotivasi sama beli sepatu baru,
beli sepatu dulu deh gitu kan. Iya. Beli baju dulu deh Betul, gitu. betul. Beli Betul. jamnya dulu Iya. gitu kan. Punya aparel yang membuat kita bersemangat Bener. untuk keluar rumah. Itu ini sih. Terus kalau bisa sih jangan sesuaikan dengan diri sendiri lah. Tetap ujung-ujungnya balik lagi apa yang merasa dibutuhkan buat diri sendiri, jangan ikut-ikut orang lain. Orang lain pace-nya 6, wow, aku juga harus bisa. Itu nggak apa-apa, jadikan motivasi, tetapi jangan memaksakan. Karena balik lagi yang tahu diri kita itu kan cuma diri kita ya. Kadang-kadang kita maksa lari tiap hari padahal tidur kurang. Ujung-ujungnya sakit, cedera, demotivasi, males, nggak mau lagi olahraga, capek gitu kan. Tapi penting juga sih karena lari itu kan olahraga individu ya, Mbak. Jadi emang yang harus tahu limit kita di mana itu kita sendiri. Kadang-kadang aku bergantung sama jam aku juga sih. Iya. Wah nih detak jantung gue udah berapa nih gitu kan. Itu juga kayak semacam awareness juga sih, Betul. kayak kayak kemarin aku suka ngelatiin jam aku kalau misalnya tidurnya kurang, efeknya ke badan aku berasa sih. Itu juga jadi semacam alarm untuk aku, oh berarti aku olahraganya harus dikurangin, gak usah terlalu banyak karena aku kurang tidurnya. Iya. Benar, sama kemarin aku lagi nggak pakai jam lari aku gitu, dan kemarin aku lari agak kekencengan, tapi akhirnya ngerasa pengen berhenti sendiri kan belum mulai panas sampai sini. Jadi kayak oke, ini gue nggak tahu detak jantung gue berapa, tapi kayaknya emang harus di slow down deh gitu. Jadi emang itu salah satu yang paling penting buat runner ya, awareness dan ngerti badan sendiri. Dan bikin planning lah buat olahraga itu, jangan sampai kebablasan olahraga tapi kondisi badan kita nggak mampu gitu loh. Badan kita tuh lagi capek-capeknya tapi kita gaspol terus, ya itu juga nggak sehat juga sih. Jadi jangan cuma party aja yang di planning ya. Bikin planning buat olahraga. Planning buat olahraga juga. Nah kalau pertanyaan yang terakhir adalah gimana tipsnya untuk menjadikan lari sebagai healing journey? Kalau ada yang pengen, kayaknya aku lagi ada problem dan pengen mencoba lari ini as a healing journey aku nih, gitu. Apa yang perlu diketahui sama teman-teman? Pokoknya healing journey itu adalah healing individual yang nggak bisa disamain dengan orang lain. Jadi cari apakah itu cocok atau tidak sama kalian, dan ketika tahu itu cocok, ya lakuin. Udah itu aja. Oke. Tapi mungkin notes-nya di sini adalah healing journey setiap orang pasti beda-beda. Ada yang memang seperti Mbak Irina ke olahraga gitu kan. Ada juga yang emang bisa ke art gitu. Ada yang melukis, ada juga menari gitu, dan ada banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk kita menjalankan healing journey masing-masing gitu. Cuman kalau misalnya ternyata kalian merasa kayaknya aku pengen mencoba deh membenahi diri atau menyembuhkan trauma-trauma yang ada melalui olahraga, pastinya bisa mulai dicoba dari olahraga paling gampang, which is lari. Gitu. Jadi kalau misalnya ntar teman-teman pengen tahu lebih detail gimana proses healing journey-nya Mbak Irina, bisa cek di Instagram kamu. Apa nama Instagramnya? Irina.maharani. Ya, jadi ntar bisa cek di situ. Kalau mau nanya-nanya boleh nggak? Boleh dong. Boleh banget. Dan bisa lihat journey-nya yang menarik banget, supaya kalian juga bisa lebih termotivasi untuk melakukan olahraga lari atau pengen melakukan healing untuk menghilangkan trauma-trauma yang ada. Thank you banget Mbak Irina udah mau menyempatkan hadir di sini. Aku tahu sibuk juga pasti. Terima kasih udah berbagi ceritanya. Thank you. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah bisa terinspirasi juga dan bisa memulai journey-nya masing-masing untuk proses healing yang jauh lebih baik. Sekali lagi aku ucapin terima kasih. Thank you so much for watching juga sama teman-teman, and see you next time. Bye-bye. Bye.